forex gold online nggak ada istilah investasi. Hasilnya bisa jadi investasi, tapi proses forex gold online ya, itu trading, dagang. Artinya ada konsistensi secara aktif jual beli atau beli jual. Sampai sini jelas? Paham ya? Dengan demikian Anda bisa nangkep, nggak ada tuh ceritanya kita entry didiemin lama, nggak ada. Jual beli, dagang, bukan investasi. Kalau saham bisa investasi. Kalau gold forex online tidak bisa investasi. Kalau emas batangan atau fisik atau forex yang fisik bisa investasi. Ini harus Anda sadari dulu, forex gold bukan investasi, walaupun hasilnya bisa diinvestasikan. Jadi beli emas batangan, jadi beli motor, jadi beli rumah, dan lain sebagainya. Ini perlu saya tekankan, karena banyak istilah yang kurang pas menurut saya. Investasi forex gold online, nggak ada investasi forex gold online, gimana kan gitu. Kecuali duit kita taruh di fund manager, itu investasi. Tapi kalau kita aktif ya, entry buy sell, itu udah trading. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, Anda siap nggak untuk dagang? Itu aja. Artinya yang mau saya arahkan kemana nih, kan gitu. Sediain waktu. Investasi nggak terlalu sediain waktu. Tapi untuk dagang, sama seperti Anda membuka laundry. Makanya kan penting nih saya tanya nih latar belakangnya, supaya kasih ilustrasi yang up to date. Sama seperti Anda dagang handphone, ya sudah tiap hari. Apakah harus tiap hari? Ya enggak juga sih. Tetapi poinnya gini loh, ada konsistensi. Nanti kita belajar time management. Maksudnya time management itu apa sih? Kapan waktunya kita trading, berapa lama durasinya, dan apa yang kita lakukan saat di depan notebook. Nah, itu nanti time management. Tapi poinnya mesti dapat dulu. Ingat, kita ini dagang. Karena dagang ada produknya. Setuju ya? Produknya apa? Mata uang. Dan yang kedua, komoditi. Komoditi itu apa aja? Banyak. Emas, platinum, silver, oil, batu bara, soybean atau kedelai, kopi, dan semua komoditi di level internasional dihargai dengan US dollar. Di level internasional. Nanti masuk ke Indonesia per troy ounce dikonvert ke rupiah, keluarlah harga emas per 1 gram 500.000 umpamanya. Tetapi secara prinsip di level internasional dihargai dengan US dollar. Sampai sini jelas? Ya. Nah, untuk emas punya karakteristik tersendiri dia. Satu, tidak habis. Loh, yang tidak habis bukan hanya emas dong. Iya, tetapi dia juga bisa sebagai sarana investasi. Karena bisa saja harganya menjadi naik, walaupun bisa turun juga. Kalau oil, habis. Batu bara, habis. Gitu. Kalau misalkan baja, habis nggak? Enggak. Cuma bisa nggak dijadikan sarana investasi? Enggak. Saya menyimpan baja, mana ada. Tapi kalau emas ada. Oleh karena itu, biasanya karakter emas itu dikaitkan dengan US dollar. Dan biasanya secara ekonomi politik, jika situasi ekonomi politik dunia dan Amerika kondusif, ya emasnya turun. Kalau situasi politik ekonomi dunia tidak kondusif dan tidak stabil, emasnya naik. Kok begitu? Simpel, kita berpikir sebagai seorang investor. Ya, yang namanya investor itu kan senang berada di zona nyaman ya. Setuju ya? Yang aman-aman, yang tentram, dan lain sebagainya. Pada saat itu terjadi, dia berbisnis. Setuju.
Kemudian misalkan mulai terjadi demonstrasi, kerusuhan, sampai terjadi situasi politik yang tidak kondusif, akhirnya mempengaruhi ekonomi. Ingat, ekonomi politik itu dua hal yang tidak terpisahkan. Pada saat situasi politik ekonomi misalkan tidak kondusif, kita malas bisnis, betul nggak? Akhirnya uangnya kita simpan ke bank, sebagian dibelikan emas. Disinilah terjadi apa yang disebut dengan teori permintaan dan penawaran atau demand and supply. Harga bergerak kenapa? Karena hukum demand and supply ini, ya jelas ya, demand itu sebetulnya juga resisten. Demand itu support, gitu. Dan jadi kembali lagi, kalau permintaan naik, harga akan naik turun. Harga akan naik kalau permintaan naik. Makanya Anda mulai masuk konsep dasar. Kenapa harga bergerak? Karena ada permintaan dan penawaran, ada supply and demand. Ini Anda harus paham nih. Permintaan dan penawaran. Permintaan penawaran yang dilakukan oleh siapa? Institusi besar, bukan oleh kita. Makanya yang menggerakkan market itu, yang melakukan permintaan penawaran itu institusi besar yang melakukan transaksi dalam jumlah besar. Artinya gini, prinsip harga bergerak karena adanya transaksi. Setuju ya? Transaksi beli jual, transaksi permintaan penawaran yang dilakukan oleh institusi besar. Setuju? Nah, itu poinnya. Jadi harga bergerak bukan karena chartnya kita lihatin terus. Jadi market punya gerakannya sendiri. Oke? Ya. Gue heran nih kalau gue liatin dia turun. Kalau nggak gue liatin dia naik. Udah nggak usah diliatin terus. Misalkan itu masih mending daripada diliatin terus. Jadi market punya gerakannya sendiri. Yang saya mau nanamkan logika adalah, lantas kenapa kita di depan notebook terus? Kalau market bergerak akibat kita liatin, mau kita liatin terus. Nah, masalahnya dia punya gerakan yang sendiri, ya. Jadi sekali lagi, gerakan market itu berdasarkan hukum permintaan penawaran atau transaksi yang dilakukan oleh institusi besar karena mereka memiliki dana besar, sehingga bisa menggerakkan market. Kita ini hanya sebutir debu. Wah. Makanya mohon maaf ya, kita nggak ada punya kontribusi apa-apa kepada market. Justru kita yang menyesuaikan diri dengan market. Nah, jadi kembali lagi, pada saat situasi politik ekonomi dunia atau misalkan lokal tidak kondusif, kita males bisnis, kita males ekspansi, kita simpan uangnya di bank, sebagian dibelikan emas. Ya, ini pelajaran yang sangat basic tapi penting, karena masih banyak orang yang bingung. Loh, kok kalau situasi politik ekonomi dunia tidak kondusif, kok emas menguat ya? Atau sebaliknya? Itu alasannya. Itu dasar logika yang sederhana. Nah, kalau ternyata terjadi perbaikan sehingga situasi politik ekonomi dunia menjadi kembali mengalami pertumbuhan atau kondusif, maka pesona emas itu hilang atau menurun. Akhirnya dia apa? Dia kan mau buka usaha sendiri, usaha lagi tuh investor tuh. Berarti butuh uang cash kan? Dia tarik dari bank atau dia jual emasnya. Maka permintaan terhadap emas turun, ketersediaan emas di market besar. Ya, prinsip-prinsip ini harus kita ketahui kalau kita mau dagang, dan trading itu sama dengan dagang, itu loh dasarnya dulu. Di samping banyak sekali yang mesti saya jelaskan, tapi poinnya itu dulu. Begitulah yang terjadi tiap hari, ya begitu aja, permintaan penawaran, seller buyer, ya udah perang terus, ya istilah kasarnya seperti itu, ya, sehingga akhirnya harga akan naik turun, ya, naik sampai ke resisten, turun sampai ke support sesuai dengan trennya. Ya, satu saat dia balik tren, misalkan begitu, ya begitu aja terus.
berputar terus. Demikian juga dengan kondisi ekonomi politik sebuah negara, ya, kondusif sampai satu saat bubble, ya, bubble yang terjadi drop, gitu, ya. Jadi kalau kita bicara misalkan nih Amerika, kapan Amerika terjadi krisis? Kira-kira? Awalnya tahu sekitar 2006-an ya. Obama menerima persoalan ekonomi Amerika yang carut-marut. Setuju ya? Nah, pada saat ekonomi Amerika carut-marut itu, ini bahas fundamental sedikit nih, ini direkam ya. Wih, jadi agak mesti enggak bercanda. Nah, jadi ini harus Anda pahami, pada saat Amerika mengalami krisis, tentunya dia nggak mau krisis terus dong. Dia melakukan upaya-upaya, setuju ya? Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika? Misalkan, pada saat terjadi krisis, paling tidak biasanya negara akan melemahkan mata uangnya. Anda harus tahu nih, ini kita udah mulai belajar fundamental nih. Pada saat terjadi krisis, biasanya ingat, ekonomi itu bukan ilmu pasti ya. Makanya pakai istilah biasanya atau umumnya atau teorinya. Realisasi belum tentu loh. Ya. Jadi pada saat negara mengalami sebuah situasi krisis atau perlambatan ekonomi, ya, atau resesi, yang enggak paham atau belum paham, jangan blocking ya. Terima aja, santai aja. Ini kayak kuliah nih. Kan gitu, kuliah ekonomi makro nih. Jadi ciri-ciri negara resesi, ya, itu 2 kuartal. GDP itu apa sih? Pertumbuhan ekonomi. Nanti ada rumusan-rumusan menghitung GDP loh. Itu terlalu teknis lah, tapi di dalam penentuan GDP itu udah ada trade balance gitu loh, udah ada belanja negara, udah ada pemasukan dari pajak, dari mana lagi? Pemasukan negara tuh dari mana selain pajak? Ekspor. Nah itu. Nah, dalam kaitan itu ada indikator ekonomi yang disebut dengan trade balance. Balance of trade, apa itu? Perbandingan ekspor dengan impor. Kalau lebih besar ekspornya disebut apa? Hah? Surplus. Kalau lebih banyak impornya, defisit. Nah, itu salah satu komponen menghitung GDP. Di samping belanja negara, pokoknya ada omset, ada pemasukan, kayak perusahaan aja, perusahaan dari pajak, dari ekspor, nanti ekspor berhubungan dengan trade balance, ya kan gitu. Ada juga pengeluaran, belanja, gaji PNS, dan lain sebagainya, atau istilahnya sekarang ASN ya, aparatur sipil negara, dan lain sebagainya. Nah ini kita harus paham nih, ini baru dasar, cuman penting. Jadi pada saat Amerika terjadi krisis akibat dari sektor properti ya, sudah tahu nggak kenapa sektor properti bisa menimbulkan efek krisis ekonomi atau resesi sebuah negara? Nah, ini yang kayak gini harus bisa terjawab nih. Apa hubungannya properti dengan resesi ekonomi? Nah, di Amerika, karakter orang beli properti itu ngutang atau kredit. Nah, pada saat itu, properti booming dan digoreng, sehingga harganya tidak rasional. Ini gambaran kasarnya, bukan detailnya ya. Contoh misalkan gini, mestinya harga rumahnya 1M, tetapi digoreng jadi 2M. Bagaimana menggorengnya? Nanti kita terlalu panjang bahas itu. Intinya dia bubble. Bubble jadi digoreng, makanya properti itu hati-hati. Nggak boleh digoreng, harus dikontrol oleh negara. Kalau mau belajar dari apa yang terjadi di Amerika. Jadi digoreng, misalkan nilainya 1M, ini contoh kasar ya, persisnya sih nggak seperti itu. Digorenglah jadi 2M. 2M ini dia ajukan ke bank buat pinjam. Bank ya ngitungnya dari 2M. Dikasihlah 70% pinjaman dari 2M. Padahal nilai sebenarnya 1M.
Jadi keluarlah dana 70% dari 2M. Terjadilah ya masalah ekonomi. Misalkan masalah ekonomi itu mulai dari inflasi, mulai dari misalkan pengangguran naik, mulai dari proses produksi atau penghasilan barang yang semakin menurun, mulai dari ekspor yang turun, kan kayak gitu. Ya. Jadi terjadilah situasi ekonomi yang tidak baik, yang berhutang ke bank ini akibat cicil rumah tidak sanggup nyicil. Gitu loh. Nggak sanggup nyicil, akhirnya rumahnya disita. Ternyata mau dijual, cuman dihitungnya dari 1M, bahkan lebih rendah karena mulai krisis. Daya belinya kan jadi rendah dong. Banknya mengalami kredit macet. Nah, kalau sektor finansial perbankan sudah mengalami masalah, maka ekonomi negara bisa ambruk. Itu yang terjadi. Gagal bayar, disita, nilai objeknya, jaminannya, agunannya tidak seindah awalnya, bahkan turun, kredit macet, banknya kolaps. Supaya nggak kolaps, dibantu sama pemerintah. Itulah makanya keluar BLBI kalau di Indonesia. Beberapa bank tidak bisa terselamatkan. Tutup. Yang bertahan, Citibank, JP Morgan. Jadi, diawali dengan properti, masuklah ke yang disebut perbankan. Krisis ekonomi kan? Nah, supaya bisa keluar dari situasi perlambatan dan krisis, ingat ya definisi krisis tadi ya. Q1, Q2, Q3, Q4 kuartal. Ya, 3 bulan, Pak. Ya, 3 bulan. Hitungnya kuartal. Nah, jadi terjadilah krisis. Pemerintah Amerika tidak tinggal diam. Dan waktu itu Obama mulai naik kan. Obama kan berakhir tahun berapa ya? 2017. Kurang 8. Kan Amerika 4 tahun sekali kan? Ya, makanya ekonomi dengan politik nih berdampingan. Kita nggak bisa bilang, makanya kalau ada pengamat ekonomi yang ngomong politik, bukan dia nggak ngerti loh. Kalau dia paham fundamental, dia mempelajari politik. Kayak kita nih sebetulnya, misalkan ya, kita sampai mempelajari sejarah Australia misalkan. Sejarahnya gimana? Ternyata dia katanya narapidana dari Inggris dibuang ke Australia. Makanya ada hubungan antara Australia dengan Inggris. Bahwa bangsa Australia itu dari Inggris. Bahwa bangsa Amerika itu dari Inggris. Makanya ada ikatan histori. Sehingga dengan demikian, menurut saya, kalau misalkan Inggris bermasalah, Amerika pasti backup. Karena nenek moyangnya. Tapi kalau Eropa yang dimotori oleh Jerman bermasalah, belum tentu dibantu Amerika. Karena rasnya beda loh. Jerman kan Arya. Bukannya sama seperti Inggris. Makanya Anda harus paham juga sejarah kenapa dibentuk Euro. Jerman nggak mau kalah. Dulu lewat agresi militer Perang Dunia Kedua yang dipelopori oleh Hitler, kalah oleh sekutu. Sekutu itu siapa? Amerika, Inggris. Nah, Jerman coba lagi tapi lewat ekonomi, dibentuklah Euro. Nah, makanya kita harus paham ini. Makanya fundamental itu juga berhubungan dengan sejarah, berhubungan dengan politik. Dibentuklah Euro. Didukunglah oleh Prancis, oleh Spanyol, oleh Itali. Makanya ada beberapa negara. Inggris nggak mau. Tetap ada pound sterling. Tapi secara ekonomi dia gabung. Tapi mata uangnya dia nggak mau. Karena yang namanya pound sterling ini udah berusia sangat tua dong. Bahkan lebih dari dolar sebetulnya. Karena nenek moyang Amerika kan dari Inggris. Makanya tetaplah ada pound sterling itu. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Saingan dagang Amerika tuh siapa? Cina. Kenapa Cina?
Ayo. Kenapa Cina? Hah? Ekspor Cina gede. Pertanyaan saya gini, ya. Asosiasi kita kalau mencari barang bagus, emang cari barang Cina? Ayo. Kalau kita cari barang bagus, saya nggak bilang Cina nggak bisa bikin barang bagus ya, nggak ada statement saya seperti itu. Cuman kalau kita cari barang bagus, dimanapun, otomotif, listrik, industri, tools, dan lain sebagainya, asosiasi kita kemana? Amerika, Jepang, Jerman, atau Eropa, betul nggak? Nggak ada asosiasinya ke Cungko. Jadi kenapa jadi saingan dagang Amerika China? Sebetulnya kalau kita jeli, ya, bicara produk, sebetulnya saingan Amerika bukan murni China. Karena nggak ada, ya, Black & Decker disandingkan dengan misalkan merek-merek Cungko. Black & Decker disandingkan dengan Bosch, Jerman. Sama di industri cetak juga begitu. Heidelberg, Jerman. Mereka bersaing ketat. Kenapa? Ya, karena marketnya sama, produknya sama. China berjalan sendiri dengan produk murah. Makanya China mengalami pertumbuhan ekonomi karena apa? Karena produk bagus. Karena produk murah. Apakah Amerika, ya, berkembang karena produk murah? Produk bagus walaupun mahal, Apple. Jadi di satu sisi kita juga harus bisa berpikir bahwa, ya, persaingan Amerika tuh sebetulnya tidak hanya dengan Cungko. Oke, di satu sisi kita nggak usah bahas di satu sisinya apa, nanti terlalu panjang. Tapi kalau dari segi produknya saingan Amerika itu Eropa dan Jepang. Kenapa? Karena mereka dikenal sebagai produsen barang bagus yang biasanya jadi mahal. Kan gitu. Apakah Cungko tidak bisa membuat barang bagus? Bisa, tetapi sudah jelas China itu dikenal mengalami pertumbuhan ekonomi karena produk barang murah. Volume transaksinya besar. Akhirnya 10 tahun lalu China mengalami pertumbuhan ekonomi 2 digit. Nah, itu yang terjadi. China bisa bikin barang bagus, Kak? Bisa. Buktinya, iPhone dibuat di mana? Di China. Di China, ya. Berarti sebetulnya dia bisa buat barang bagus. Cuman, ya, dia nggak bisa membranding barangnya sehingga dikenal sebagai bagus dan bisa dia jual mahal. Itulah hebatnya Apple. Teknologi Apple biasa-biasa saja. Bahkan basi banget gitu loh. iPhone X, apaan teknologinya? Gak ada apa-apanya, jauh dibandingkan dengan Huawei, dengan Oppo. Wah, kameranya, lensanya 3, 4 sekarang. Makanya kemarin Januari awal, ya, Apple mengalami penurunan penjualan. Mungkin ya, orang merasa udah nggak worth it nih, mahal banget harganya, teknologinya begitu aja, membeli gaya hidup doang. Nah, tapi disitulah hebatnya Amerika, dia bisa jual barang mahal. Nah, emang Starbucks kopinya bagus? Belum tentu. Belum tentu. Nah, jadi enak V60 dari MX Gold Coffee Shop ya. Itu dari Gayo, dari Toraja, kopi-kopi Indonesia, tapi jelas Arabica gitu loh. Kita nggak tahu nih. Gratis lagi tuh. Gampang, tenang. Jadi kembali lagi, Amerika bisa bikin barang bagus. Apple dibuat di Amerika, kan kayak gitu. Di China. Itulah pinternya Amerika. Kalau misalkan dia produksi di Amerika, biaya SDM-nya tinggi. Akhirnya dia ekspansi ke Indonesia, China, bikin pabrik. Sehingga akhirnya iPhone tetap bisa dijual mahal. Walaupun udah jelas-jelas made in China. Lah kenapa sih, ya,
kenapa sih Xiaomi-nya nggak bisa semahal iPhone? Nah, image, brandingnya itu yang kuat. Sekarang biaya produksi Xiaomi dengan iPhone emang beda jauh? Enggak. Misalkan kemarin saya pernah baca ya biaya iPhone ternyata $300. $300 dia bisa dapat profit ya 70%. Ya sama Xiaomi ya sekitar 275-an lah. Tapi harga jualnya bisa 2 kali lipat. Nah, berarti kan China sebetulnya bisa buat barang mahal kan. Sekarang Apple bisa dijual 15 juta, Xiaomi tetap dijualnya dengan 5-6 juta padahal biaya produksinya mirip. Duitnya kemana? Selisih itu. Tetap ke Amerika dong masuknya. Sementara pemerintah cungko ya segitu aja dapatnya. Kenapa? Karena kan nanti barangnya masuk lagi ke Amerika dan terhitung nanti masuk Amerika dibilang sebagai impor. Makanya Anda harus jeli ya. Anda lihat trade balance Amerika ya. Nggak pernah surplus. Defisit melulu. Tapi apakah dia murni impor? Tidak. Itu barang-barang dia juga yang masuk. Tetap dihitung sebagai impor. Makanya kalau Anda lihat cek nanti ya di tradingeconomics.com, saya pernah ada bikin videonya. Trade balance Amerika tuh selalu minus. Banyakan importnya daripada ekspornya. Makanya juga ya kemarin Trump menang karena ada isu dia akan balikin itu pabrik-pabrik Amerika itu dicungkok ke Amerika. Kenapa? Karena dia khawatir, loh ini pabrik pada kecungkok semua. Gak ada misalkan atau minim di Amerika, berarti nanti ya SDM Amerika pada nganggur dong. Itu yang dia jual. Sentimen itu. Jadi ya bentar. Ditakut-takuti juga sebetulnya. Ya kan? Dia jual isu itu, The Great American Again, katanya gitu. Kenyataannya apa? Apakah mengalami kenaikan tingkat pengangguran? Enggak. Kalau Anda cek data ya, Anda cek data misalkan ya di sini. Buka tradingeconomics.com ya. Trading Economic. Ini website bagus sekali. Website ini kalau nggak salah baru ada 5 sampai 7 tahun belakangan. Dulu kita belajar ekonomi itu cari data ekonomi negara-negara di dunia ini tuh sulit. Tapi dengan adanya trading economics ini jadi gampang. Gitu. Nah ini kalau Anda mau belajar fundamental dengan serius ya, Anda bisa membuka website ini tradingeconomics pakai s.com. Di sini ada data-data ekonomi semua negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Dan ini datanya bisa dipertanggungjawabkan karena sumbernya dari negara-negara yang bersangkutan, yang diwakili oleh badan-badan yang ada di negara tersebut. Misalkan kalau Indonesia BPS, Biro Pusat Statistik dan lain sebagainya. Itu acuannya, jadi datanya jelas. Ya. Nah ini misalkan ada Amerika nih, United States. Ini saya ajarin fundamental. Ya. Kalau analisa teknikal banyak. Anda ketik aja Fibonacci, price action banyak. Silakan aja cek juga. Cuman coba analisa fundamental yang berbahasa Indonesia. Wah, jarang sekali. Amerika. Ini ada data-data ekonominya nih. Misalkan kita ambil unemployment rate. Apa itu unemployment rate? Unemployment rate adalah tingkat pengangguran. Setuju ya? Kalau Anda perhatikan, tingkat pengangguran Amerika terakhir 3,8%. Artinya apa? 3,8% penduduk Amerika usia produktif. Jadi bayi nggak dihitung. Senior citizen nggak dihitung. Ya, itu nganggur. Nah, Anda perhatikan, langsung kita tarik data 10 year atau 10 tahun. Lihat. Setuju nggak bahwa tingkat pengangguran sebuah negara itu menjadi
sebuah dasar negara tersebut bagus atau tidak? Salah satunya, bukan satu-satunya. Setuju ya? Kan kalau penganggurannya banyak, berpotensi menjadi politik juga nggak kondusif loh. Bisa demonstrasi di mana-mana, bisa kudeta militer dan lain sebagainya. Nah, Anda perhatikan ya, sekarang kita juga membahas sekaligus ekonomi Amerika. Nah, ini hebatnya kan ada data yang panjang tuh. Makanya kalau kita belajar analisa fundamental bukan cuma ngelihat news. News itu bagian dari analisa fundamental. Tapi news bukan analisa fundamental. News yang berulang-ulang terjadi dengan arah yang sama baru bisa membentuk fundamental. Saya selalu memberi contoh gini, si Ali ulangan matematika 10 kali. 1 sampai 9 dapat nilai 9. Di ulangan ke-10 dapat nilai 3. Bisa nggak kita bilang si Ali bodoh? Itu yang terjadi kalau Anda cuma melihat Forex Factory doang. Satu saat, misalkan tingkat pengangguran Amerika naik, Anda langsung bilang Amerika krisis. Nah, ini ngaco. Anda nggak lihat data-data sebelumnya. Seperti ilustrasi si Ali tadi. Bisa saja di ulangan ke-10, si Ali nggak bisa tidur malamnya. Sehingga kondisinya kurang baik untuk mikir. Bisa saja begitu. Jadi, di dalam sebuah kenaikan seperti tren, ada dia koreksi. Nah, ini juga Anda lihat nih. Sekarang kan Anda dapat big picture-nya dong. Anda lihat 2010, 10% penduduk Amerika usia produktif nganggur. Sekarang tinggal 3,8%. Dari mana bilang Amerika krisis? Ingat Obama 2017 ya? Berarti kurang 8, 2009. Oke? Jadi yang membuat ekonomi Amerika membaik, yang dibuktikan dengan penurunan tingkat pengangguran ini siapa? Trump. Obama nih. Nah, jelas ya. 10% ke 3, taruhlah di 2016 di sini nih, atau 2017 berarti di sini. Di sini nih. Nah, ke 5% dan lain sebagainya. Ini prestasi. Jangan Anda lihat 1% dikit. Banyak itu. 0,1% aja udah banyak. Inilah yang terjadi. Jadi, ya, ekonomi Amerika sejauh ini masih oke-oke saja. Yang dibuktikan misalkan, walaupun bukan satu-satunya ukuran, tapi kita bisa mengajukan ukuran tingkat pengangguran yang menurun. Bahkan, tingkat pengangguran sekarang sudah di bawah sebelum krisis. Nah, itu Anda harus tahu gitu loh. Sudah di bawah, ini maksimalnya saya nggak tahu berapa ya. Coba kita cek. Nah, ini. Nah, ini kan 2003 lah anggap ya, kan belum krisis dong. Di atas. Jadi, inilah bagusnya ekonomi Amerika dari segi tingkat pengangguran. Nah, jadi ini udah belajar analisa fundamental nih. Nah, berarti kan sebelumnya dia naik ya. Makanya pada saat ekonomi Amerika jelek, goldnya menguat. Nanti Anda buka chart gold. Bagaimana keadaan di 2008, 2009, 2010? Goldnya begini, ya, naik, dolarnya begini. Nah, pada saat terjadi krisis, pemerintah Amerika tidak tinggal diam. Dia melemahkan mata uangnya. Kenapa dilemahkan? Gitu pertanyaannya. Ini makan siangnya tunggu sebentar, tanggung ya. Ada wajah-wajah lapar. Masih kuat? Nanti kalau nggak kuat, angkat tangan ya. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika? Ya. 1, menurunkan suku bunga. Kenapa sih pada saat krisis, ya, dibutuhkan mata uang yang melemah? Itu mungkin pertanyaannya ya. Supaya apa? Supaya dengan mata uang yang lemah atau lebih murah, maka produk-produknya, daya jualnya menjadi kompetitif. Ingat, saingan Amerika secara langsung sebetulnya, apalagi dulu kan Jerman dan Jepang.
Kalau dolarnya kuat, maka barang-barang Amerika mahal. Dengan demikian tidak bisa bersaing di level internasional, apalagi kalau negara tujuannya juga sedang mengalami krisis. Kan Amerika itu kiblat ekonomi dunia. Kalau Amerika krisis, maka dunia katanya bisa krisis. Termasuk Indonesia. Kan ceritanya kan kayak begitu. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan nggak, udah mahal, daya beli negara tujuan turun, bisa nggak selesai-selesai nih krisis ekonomi, akhirnya dilemahkan. Caranya gimana? Satu, turunkan suku bunga, sampai akhirnya hampir nol. Jadi sebetulnya penurunan suku bunga biasanya tujuannya melemahkan mata uang. Realisasinya belum tentu loh. Kenapa dilemahkan? Kok ada ya negara melemahkan mata uangnya? Ya itu logikanya. Supaya bisa bersaing di level internasional. Ingat, ekspor itu salah satu omset negara. Jelas ya? Jadi logikanya kalau barangnya murah, bisa bersaing di level internasional, sehingga barangnya laku, kan ekspornya naik. Barangnya laku, dia kan pesen lagi. Berarti pabriknya muter nggak? Muter. Ada kenaikan barang pesanan. Tadinya karyawannya 100, kurang. Akhirnya buka lowongan kerja. Bisa diartikan sebagai NFP, walaupun itu tidak 100% benar kalau Anda pernah dengar. Akhirnya karena dibuka lowongan kerja, tingkat penganggurannya turun, betul nggak? Unemployment rate. Upah buruhnya naik. AHE, average hourly earning. Di setiap Jumat minggu pertama itu diumumkan 3 data tenaga kerja. Orang suka konsentrasinya cuma ke NFP. Padahal ada UR, unemployment rate, padahal ada AHE, upah buruh per jam. Di Amerika dan di negara-negara maju, upah buruh itu dihitungnya per jam, bukan per bulan. Dan mereka bisa naik turun tuh. Jadi lebih fair. Kalau perusahaan omsetnya makin besar, maka upah buruhnya juga bisa makin naik per jam. Tiap bulan, bukan tiap tahun. Kalau di Indonesia kan menganut UMR atau apa istilahnya sekarang tuh. Per tahun kan. Dan naik terus. Di Amerika bisa turun walaupun buruh tetap diproteksi. Turunnya ada standar minimal, bukan seturun-turunnya gitu loh. Jadi kalau ternyata jumlah barang pesanan naik, omset perusahaan naik, upah buruhnya juga naik. Tapi kalau barang pesanannya turun, sehingga omset perusahaannya turun, upah buruhnya juga turun sampai batas-batas tertentu. Itu yang menarik. Ya, jadi udah mulai kebaca ya hubungan antara suku bunga, nilai mata uang, tingkat pengangguran, upah buruh per jam, NFP. Jadi pabriknya mutar. Pabriknya mutar, itu kan industrial ya. Efeknya ya, ke individual. Apa individualnya? Jadi tadinya nganggur, kerja. Tadinya omsetnya 2 juta, upah buruh per jamnya naik jadi 3 juta. Itu efeknya ke individual, sehingga daya beli atau retail sales-nya naik. Nah, Anda udah mulai nih diperkenalkan dengan istilah-istilah data-data ekonomi. Retail sales. Individual bagus, efeknya ke komersial. Tadinya nggak pernah ke Carrefour, jadi ke Carrefour belanja. Tadinya nggak pernah ngursusin anak bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, makan aja susah, akhirnya dikursusin. Termasuk piano lah, apalah, dan lain sebagainya. Kan retail sales naik. Retail sales kan bukan hanya barang dong, juga jasa. Komersialnya mutar. Jadi makin jelas hubungan
industrial, individual, komersial ya. Nah, retail sales naik, belanja naik, inflasi. Apa pengertian inflasi? Yang kita tahu biasanya pengertian standar harga barang naik, betul nggak? Berarti nilai mata uang melemah. Tadinya 1.000 perak dapat gorengan 2, jadi cuman 1. Itu inflasi. Itu yang pertama, pengertian awam. Ada pengertian yang kedua, ketersediaan mata uang di market. Pakai logika dulu. Namanya barang, kalau di marketnya makin banyak, harga barang tersebut naik atau turun? Turun, oke. Barang kita ganti sama uang. Kalau retail sales-nya naik, berarti makin banyak yang belanja, ekonomi mutar, makin banyak yang melakukan usaha dan ekspansi, berarti kan makin banyak uang yang beredar di market, betul nggak? Makin banyak uang yang beredar di market, maka nilai mata uang tersebut naik atau turun? Turun. Inflasi yang kedua. Jadi maksud saya gini loh, kita calon-calon profesional ya harus bisa melihat sesuatu dulu dari murni intelektual gitu loh. Jangan digoreng-goreng. Apalagi dikaitkan dengan politik. Jadi di satu sisi inflasi belum tentu jelek. Sampai batas-batas tertentu, jangan sampai mengalami hyperinflation. Karena musuh negara-negara maju itu deflasi, lawannya inflasi. Jadi mata uangnya malah menguat. Anda bayangkan udah krisis ekonomi, euro nggak turun-turun, yen nggak turun-turun, kan dia susah. Barangnya mahal terus. Makanya dia melakukan upaya menurunkan suku bunga sampai 0, bahkan minus. Artinya apa minus? Kita deposito, ini pengertian sederhana walaupun belum tentu setepat itu gitu ya. Kita deposito, kita dikenakan bunga. Kenain biaya. Jepang, Eropa. Nah, itu yang terjadi. Sebetulnya maksudnya apa sih? Pertama, ya, kalau krisis terjadi, maka orang kan jadi jarang minjem kan. Orang yang dimaksud adalah pengusaha atau investor. Namanya pengusaha atau investor, minjem uang kan bukan untuk konsumsi, betul nggak? Untuk produksi. Lah, bagaimana mau mutar ekonominya nggak jalan? Jadi, akhirnya dia nggak mau pinjam uang bank. Setuju ya? Malah dia taruh uangnya ke bank. Sehingga uang numpuk di bank. Omset bank dari mana? Dari bunga. Dari orang yang minjam. Nah, orang yang minjam minim. Bahkan misalkan sangat sedikit karena situasi ekonomi yang tidak kondusif. Berarti omset bank berkurang. Sementara pengeluaran jalan terus karena banyak yang nabung. Bayarin bunga terus. Bisa nggak kuat, turunin suku bunga akhirnya. Sampai 0, sampai minus bisa. Kasarnya, pemerintah yang diwakili oleh bank cuman ngomong begini, ambil nih uang, putar di bisnis. Jangan simpan di sini. Akhirnya diturunin, bahkan dikenakan biaya. Supaya apa? Supaya naruh uang di bank tidak menarik. Supaya merangsang pengusaha untuk memutar uang tersebut, tentunya melalui aktivitas bisnis. Gitu. Mulai terbuka? Nah, jadi kembali lagi, Amerika melakukan upaya itu. Ya, akhirnya inflasinya naik. Target inflasi negara-negara maju itu 2%. Seingat saya Jepang dan Eropa belum sampai seperti itu. Nanti saya cek lagi datanya. Amerika sudah 2,25%. Nah, itu targetnya. Jadi balik lagi bahwa yang namanya inflasi itu bukan sebuah kiamat gitu loh. Dan jangan dipolitisir. Nah, kemudian yang namanya inflasi ini ya wajar-wajar aja. Nah, nanti acuan inflasi itu nggak sama antara negara maju dengan negara berkembang.
Indonesia bisa 7%, Amerika mungkin targetnya 2%, Indonesia 6-7% dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai terjadi hyperinflation. Jadi balik lagi, retail sales tadi udah jelas ya, industri naik segala macam, inflasi ya, banyak uang yang beredar di market. Bagus, ekonominya mutar. Ya. Nah, kemudian ternyata ya, penurunan suku bunga sampai 0 tidak terlalu berimpact kepada penurunan dolar. Akhirnya dia keluarin lagi senjata yang disebut dengan quantitative easing. Pernah dengar nggak? QE. Jadi dia berikan stimulus. Stimulus itu apa? Bisa begini. Dia memberikan pinjaman kepada pengusaha tanpa bunga, tapi tetap harus bayar. Atau dia beli obligasi atau surat-surat berharga perusahaan. Jelas, untuk membantu kehidupan perusahaan. Dia beli tuh obligasi. Ya, jadi dia curahkan stimulus namanya, dana tambahan. Pertanyaannya begini, duitnya dari mana pemerintah? Kan krisis. Cetak baru. Nah, itu dicetak mata uang baru. Sebagai informasi, mata uang yang beredar di dunia ini itu tetap. Supply-nya tetap selama tidak ada program yang disebut dengan pencetakan mata uang sebagai salah satu bagian dari QE. Ingat, QE itu bukan pencetakan mata uang ya, enggak, tapi salah satu aktivitas dari quantitative easing tadi. Makanya ada QE1, QE2, QE3. Dan Jepang serta Eropa masih melakukan itu sekarang, QE, memberikan stimulus. Nanti kalau dihentikan, itu tanda-tanda optimisme. Kan nggak mungkin dong dibantu terus gitu loh. Makanya tunggu kapan Draghi ngomong akan menghentikan QE. Dari 1 tahun, 2 tahun lalu saya bilang, selama Draghi belum ngomong itu, euro masih akan turun. Cuman prosesnya kan nggak turun langsung begitu. Tetap ada wave atau gelombang. Kata kuncinya di fundamental, dia harus mulai menghentikan QE, pembelian obligasi, pencetakan mata uang. Uang yang beredar di market, misalkan dolar, tetap. Begitu dicetak tuh bukan gantiin uang lama ya, jangan salah. Kadang-kadang kan dia keluarin uang baru tuh, itu bukan pencetakan mata uang yang dalam arti sesungguhnya. Ini benar-benar stoknya ditambah. Begitu setiap mata uang baru dicetak, maka mata uang yang beredar semakin banyak kan? Ingat lagi hukum supply and demand. Kalau barang banyak, dia turun nggak? Turun. Makanya Anda lihat prosesnya. Ciri-ciri negara mulai memasuki krisis, kalaupun belum sampai level krisis, misalkan penurunan ekonomi, dia turunin suku bunga. Itu biasa, seperti sebuah siklus. Turunin suku bunga melemahkan, kurang lemah QE. QE dilakukan terus-menerus, satu saat mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Mulai kebalikannya seperti tadi. Dihentikan QE itu. Namanya apa? Tapering. Pernah dengar nggak? Jadi tapering lawannya QE. QE1 dihentikan, tapering 1, tapering 2, tapering 3. Itu kalau udah mulai optimis. Biasanya mata keuangnya akhirnya menguat lagi tuh. Karena apa? Berarti kan secara logika optimis dong. Stimulus dihentikan. Optimis nggak? Nah, sampai akhirnya prosesnya apa? Mulai naikin suku bunga. Lihat nggak benang merahnya siklusnya? Turun, QE, tapering, naik, gitu loh. Ya begitu aja terus. Seperti sebuah siklus. Amerika 2017 3 kali naikin suku bunga, 2018 3 kali naikin suku bunga. Dan ya mulai agak khawatir dia, karena kalau misalkan dinaikkan terus, di satu sisi dolarnya menguat. Nah, apalagi ada intervensi dari Trump. Nih Trump ini agak antik nih. Dan nambah kerjaan trader-trader yang paham fundamental. Dulu kita nggak pernah memperhatikan Trump
nggak pernah memperhatikan Obama ngomong, karena omongan Obama nggak terlalu mempengaruhi market. Gitu loh. Nggak pernah kita, wah Obama kapan yang ngomongnya? Cukup gubernur bank. Waktu itu Yellen. Tapi semenjak Trump naik, jadi nambah kerjaan memantau statement-statement dia. Dan statement dia di Twitter lagi. Jadi saya harus follow mau nggak mau. Sering batuk lagi. Nah, gitu. Dan dia sering intervensi. Secara etika, presiden tidak boleh mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika, The Fed. Walaupun yang mengangkat gubernur bank itu presiden. Termasuk di Indonesia, biasanya begitu. Yang mengangkat gubernur bank itu presiden, setingkat dengan menteri. Wewenang gubernur bank apa? Menaikkan, menurunkan suku bunga. Mengeluarkan stimulus dan tapering, gitu loh. Nah, Trump udah berapa kali intervensi, dia nggak senang. The Fed naikin suku bunga terus. Dari tahun 2018 awal loh. Tapi The Fed ya lawan, karena dia murni ekonomi. Tapi kelihatannya mulai. Dan sebagai informasi, ya, apakah Amerika menjadi krisis? Ya enggak juga, belum. Cuman dia ngerem gitu loh. Terus ada juga statement yang tadi saya katakan di April kemarin, dia nggak jadi naikin suku bunga 3 kali 2019, bahkan nggak naik suku bunga. Sebelumnya ada kejadian di Desember 2018 di mana ya, yield obligasi tenor yang lebih rendah itu lebih tinggi daripada yang lebih lama. Yield itu apa? Yield itu bunga. Obligasi itu apa? Obligasi itu surat berharga. Kayak di Indonesia SUN dan lain sebagainya. Logikanya gini, coba deh Anda perhatikan. Deposito bunganya lebih besar yang jangka waktunya lebih lama atau lebih pendek? Lebih lama kan? Nah ini bunganya jangka pendek lebih tinggi daripada jangka panjang. Kan bond ada 10 tahun, ada 5 tahun, ada 1 tahun, ada 6 bulan. Nah ini bunga yang saya lupa ya 6 bulan atau 1 tahun lebih tinggi. Berarti apa maksudnya? Investor khawatir untuk jangka pendeknya daripada jangka panjangnya. Jadi dia minta imbal hasil yang lebih tinggi untuk jangka pendek. Kan aneh. Terlepas dari dolar naik atau turun dulu ya. Ini masalah ekonominya dulu nih. Nah, diperkuat dengan statement gubernur bank. Nggak jadi 2019. Nah, ini efek dari apa? Mungkin perang dagang. Bukan hanya dengan China. Dengan Eropa, Amerika juga perang loh. Dengan Kanada juga begitu. Nah, saya memprediksi Amerika nih bukan krisis sih. Tetapi dia meredam nih. Dan efeknya terhadap dolar. Jangan beranggapan dolarnya jadi lemah. Belum tentu, bisa malah menguat. Kenapa? Karena yang lain juga krisis. Gitu loh. Eropa juga krisis, Cungko juga krisis. Nah kalau semua krisis, orang berpikirnya invest kemana? Ya emas, ya USD. Kenapa? Karena Amerika kan kiblat ekonomi dunia. Mau nggak mau, suka tidak suka kita terima itu. Kalau misalkan Eropa optimis, Jepang optimis, mereka mungkin investnya ke euro sehingga euronya naik. Nah persoalan Eropa di samping di dalam negerinya sendiri juga dengan Inggris, Brexit. Kenapa Brexit nggak selesai-selesai? Nah keluar dari Eropanya kan nggak keluar begitu aja, harus diatur. Aturan setelah keluarnya ini yang nggak deal-deal. Dulu orang Inggris masuk ke Jerman itu nggak pakai apa-apa. Langsung aja masuk. Barang Inggris masuk barang Jerman masuk barang Inggris, itu nggak pakai pajak apa-apa. Nah, gara-gara keluar, ini kan harus diatur. Barang Inggris masuk ke Eropa, dikenakan pajak berapa? Termasuk soal lintas batas. Nggak sebebas itu orang Inggris melancong ke Jerman, kalau mau konsisten. Ini yang nggak deal-deal. Itu menjawab pertanyaan, kenapa ya? Kok ini Brexit udah selesai lama, keputusannya referendum Inggris keluar, kok nggak selesai-selesai? Nah ini, gitu loh. Ini kayak api dalam sekam nih. Udah berapa kali usulan-usulan dari Mei ditolak oleh parlemen. Nah, nego lagi. Bisa saja keputusannya nggak ada keputusan apapun, sehingga ya udah kasar gitu. Udah gue keluar aja.
gimana nanti aja. Nah ini kan nggak mungkin begitu dong lah. Jadi ekspor impornya nggak jalan dong nanti loh, nggak diatur. Nah ini yang nggak ketemu nih, makanya kemarin dia ketemu lagi dengan Merkel, kanselernya Jerman, ketemu lagi dengan presidennya ya, Prancis dan lain sebagainya. Oke?